Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Lisya Nawati Simbolon, kelas B, NIM 03 2021 075, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa yang menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Ejaan memiliki fungsi penting, yaitu yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Yang kedua, tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga, ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia. Dan yang keempat, membantu pemahaman pembaca dalam menerima informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Konsep ejaan yaitu kaidah, cara, atau norma menggambarkan bunyi bahasa dalam bentuk tulisan. Penggunaan ejaan adalah lambang-lambang bunyi dibuat seragam agar dapat dibaca atau dipahami oleh penulis dan pembaca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fenomena dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan morfemis. Dan yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Penulisan abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dan penulisan huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Penulisan gabungan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, penulisan gabungan huruf konsonan berarti 2 huruf berarti dijadikan satu, seperti KH, NY, SY, ENG. Contoh katanya ikhtisar, nyata, syarat, dan ngarai. Bagian-bagian ejaan. Yang pertama, pemakaian huruf, huruf besar atau huruf kecil, dan pemenggalan kata. Yang kedua, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang ketiga, penulisan kata, yaitu kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, kata majemuk, unsur gabungan kata, kata depan, partikel, kritika, singkatan atau akronim, dan kata bilangan. Yang keempat, penulisan unsur serapan, dan yang kelima, penggunaan tanda baca. Yang ketujuh, penulisan bilangan. Yang A, penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, bab 2. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara berikut, misalnya tahun 5000-an. Yang C, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, tetapi lebih dari 2 kata ditulis dengan angka, kecuali ada perincian, contoh dia menonton drama. Yang D, angka tidak boleh ditulis pada awal kalimat, contoh 250 ekor ayam dibelinya kemarin. Selanjutnya, penulisan unsur serapan. Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa asing dan bahasa daerah. Misalnya bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Bahasa-bahasa tersebut mempunyai sistem yang berbeda, baik sistem penulisan maupun pengucapan. Supaya tidak sulit dalam menuliskan dan mengucapkan bahasa orang tersebut, perlu diatur penulisan unsur serapan. Misalnya formateur sama dengan formatur, trotoir
sama dengan trotoar. Dialogue sama dengan dialog. Mobil sama dengan mobil. Neutron sama dengan neutron. Hemoglobin sama dengan hemoglobin. Sekian dari hasil penjelasan saya. Apabila terjadi kesalahan, mohon maaf. Selamat sore, terima kasih Pak.